Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah melewati sepanjang malam hari ini dan pagi hari ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan apapun. Kami rindu pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu agar kami mengerti, memahami setiap isi firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-25. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikian hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Tema renungan kita pagi hari ini adalah Allah yang penuh kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih setia Allah yang walaupun telah ditolak oleh umatnya sendiri, tetap menunjukkan kasih setia kepada umatnya itu. Allah adalah Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari kesusahan besar, perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Namun, walau Allah telah melakukan semua karya besar itu, bangsa Israel justru tidak ingin bergaul erat dengan Allah. Mereka memilih untuk menghambakan diri di bawah raja manusia. Inilah sifat manusia berdosa yang selalu ingin mencari jalannya sendiri, terpisah dari Allah. Meski demikian, Allah bukanlah Allah yang pasif ketika ditolak manusia. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang di dalam kedaulatannya dapat memakai penolakan bangsa Israel sebagai cara untuk menunjukkan kasih setianya yang kudus dan tak bercela. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Saul pada bagian ini dapat kita jadikan pelajaran. Bagaimana dengan rendah hati Saul memilih untuk tidak menonjolkan diri di hadapan bangsa itu sebelum waktunya Tuhan.
Saul bersembunyi, mungkin sambil berharap agar bangsa itu menemukan orang lain yang dirasa lebih pantas menjadi raja. Kasih karunia dan kedaulatan Allah sajalah yang menjadi pegangan Saul untuk menyerahkan dirinya diangkat dan diakui sebagai raja, baik oleh Tuhan maupun oleh seluruh bangsa Israel. Kerendahan hati Saul juga terlihat dari sikapnya yang tidak keras terhadap orang-orang yang meragukannya. Mereka itu ialah orang-orang yang jahat. Dengan menolak dan menghina Saul, pada dasarnya mereka sedang kembali menolak dan menghina Allah yang telah memilih Saul. Atas kerendahan hatinya itu, Allah mengganjar Saul dengan berkat, yaitu dengan mengirim Saul orang-orang perkasa yang akan menjaga kedaulatannya sebagai raja. Ketika Allah memilih, Ia juga memperlengkapi. Tanpa sadar, kita pun sering kali menolak Allah. Mungkin kita tidak menolak secara keseluruhan pribadi Allah, tetapi kita menolak rencana-rencananya bagi kehidupan kita. Kasih setia Allah seharusnya menjadikan diri kita semakin rendah hati dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa rendah hati dan taat kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, terus mampukan kami agar kami senantiasa memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong, memampukan kami agar apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong agar kami hidup seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.